Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Jadi ceritanya gue mau naik gunung nih. Gue mau naik gunung tuh di akhir-akhir tahun kayaknya. Entah itu akhir-akhir Desember atau awal Desember. Mudah-mudahan gak ada halangan, mudah-mudahan lancar juga. Dan rencananya gue bakal bawa jaket, sebuah jaket yang gue temuin, yaitu jaket ini nih. Jaket ini adalah jaket dari Jelatan. Jaket ini nantinya akan menemani gue ke Gunung Gede, kayaknya sih ke Gede ya. Kalau nggak ada perubahan nantinya. Gue bakal kasih tahu sih kenapa akhirnya gue memilih jaket ini buat menemani gue ke Gunung Gede nanti di akhir tahun. Sebenarnya nggak pasti ke Gede, cuman kemungkinan ke gunung-gunung yang yang memungkinkan gue datengin ke sana. Antara masih Jawa Barat lah, nggak sampai jauh-jauh gitu. Dan nanti di sana tuh di gunung yang akan gue daki itu nantinya gue akan nge-review, bukan ke review sih sebenarnya, lebih ke ngetes nih dari jaket, dari carrier gue, terus dari sepatu yang gue pakai, dari celana yang gue pakai, bahkan dari ke base layer yang gue pakai itu akan gue ulas semuanya ketika gue di perjalanan. Apakah produk tersebut nyaman ketika dipakai 2 jam mungkin atau 3 jam terus menerus, apakah carriernya nyaman atau enggak, akan gue ulas semua di perjalanan nantinya dalam bentuk vlog sih sebenarnya. Dan jaket ini yang akhirnya gue pilih untuk menemani perjalanan gue ke gunung yang akan gue daki nanti di akhir tahun. Mudah-mudahan gak ada halangan ya, mudah-mudahan gak ada halangan. Gue sih berharapnya lancar-lancar aja gitu. Nah, kenapa akhirnya gue pilih jaket dari Jelatan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, sebelum ngulas produk ini gue kasih tahu dulu, jaket ini tuh lagi diskon. Harga normalnya itu 275.000 nih. Harga normalnya 275.000. Tapi lagi diskon nih dari tanggal 1 November kemarin sampai dengan akhir November tanggal 31 itu menjadi 225.000. Makanya ketika di post di Instagramnya Jelatan, jaket ini tuh langsung banyak yang ngeborong, bahkan ada yang ngeborong 20 pieces karena memang harganya lagi diskon. Dan kualitasnya ya nanti gue review lah. Kualitasnya bener-bener jomplang banget dengan harga yang dikasih, dengan kualitas yang dikasih itu benar-benar jauh banget. Ini harusnya sih dijual dengan harga 500 ke atas, cuman ini harganya bisa setengahnya, 225. Makanya gue tertarik buat ngasih tahu lu kayaknya perlu dah untuk nyobain jaket dari Jelatan ini. Kenapa akhirnya gue milih jaket ini? Karena dari bahan yang dipakai. Bahan yang dipakai ini tuh memakai bahan taslan balon. Kalau lu tanya bahan taslan balon itu gimana bang kualitasnya? Kuat atau enggak? Waterproof atau enggak? Untuk si bahan taslan balon sendiri itu waterproof nih. Jadi kalau bahan-bahan ini terkena air nih, ketetes hujan dengan curah hujan yang tinggi itu tidak akan tembus untuk bahan taslan balonnya. Tapi untuk jaket ini sendiri itu tuh tidak waterproof. Dengan kata lain bisa menahan air hujan dengan intensitas tertentu aja. Kalau lu gerimis-gerimis pakai jaket ini nembus perjalanan ini masih aman. Tapi kalau hujannya udah lama, udah curahnya itu besar gitu, ini pasti tembus-tembus juga. Tapi kenapa akhirnya bang lu pilih jaket ini? Karena ketika gue memilih jaket dengan merek apapun yang nantinya akan menemani gue di atas gunung itu, gue menugaskan jaket tuh bukan sebagai untuk menahan air hujan. Kalau produk yang untuk menahan air hujan, gue lebih ke ponco atau enggak raincoat. Sayang banget lu beli jaket nih, sayang banget lu beli jaket untuk nahan air hujan. Enggak, mending lu pakai ponco atau pakai raincoat. Ya sebenarnya tergantung selera juga. Kalau lu emang rela gitu jaket lu dipakai hujan-hujanan ya lu pakai aja. Tapi gue pribadi lebih ke ponco aja kalau nggak raincoat untuk si jaket-jaket yang lu pakai ke gunung nantinya. Nah terus di mana fungsi jaket ini akan gue lakukan? Gue memfungsikan jaket ini sebagai penghangat ketika tidur atau ketika summit. Nah makanya gue nggak terlalu memilih jaket yang harus waterproof banget sih, enggak. Makanya jaket-jaket yang ini pun nyaman banget karena bahan yang lebih gue pilih itu bahannya bahan-bahan tebal. Kemungkinan ini awet, kemungkinan ini akan menghangatkan badan gue juga untuk si bahan-bahan itunya. Jadi gue lebih ke menugaskan jaket ini untuk menghangatkan badan gue di atas gunung pada saat tidur juga dan pada summit. Alasan kedua adalah bagian innernya. Nih, lu bisa lihat di sini. Bagian inner yang dipakai oleh jaket ini tuh memakai inner puring pompet
atau dengan bahasa kitanya itu pakai jaring. Jadi ini tuh bukan polar, jadi ini tuh jaring. Jaring yang kerapatannya itu lebih sedikit bolong-bolongnya sebenarnya. Kenapa gue pilih yang kayak gini, nggak pilih yang polar dalamnya? Kadang kalau kebanyakan yang nanya ke gue, itu pengennya itu jaket waterproof plus dalamnya itu udah ada include polar. Gue dulu seperti itu, gue dulu milih jaket-jaket yang waterproof plus udah include polar dulu. Tapi kalau sekarang karena gue udah mengenal sistem layering jaket, gue nggak menggunakan pemilihan jaket seperti itu lagi. Gue lebih memisahkan antara base layer untuk bagian dasar, lalu bagian yang kedua itu bahan-bahan jaket yang bulu, lalu yang ketiga itu jaket-jaket windproof atau jaket-jaket waterproof. Makanya gue pisah semua tuh, dari base layer, dari bahan polar atau bulu, lalu bahan-bahan penahan angin atau penahan air. Nah, si jaket ini gue fungsikan untuk bagian luarnya, untuk menahan air dan untuk menahan angin. Gue bisa pakai jaket ini ketika gue tidak berada di gunung juga, bisa gue pakai harian, bisa gue pakai ke gunung juga. Karena lu pasti ngerasain lah jaket gunung lu nih, yang dalamnya polar gitu, yang waterproof, lu pakai siang-siang motoran itu ini banget gitu, gerah banget, parah, nggak nyaman lah. Makanya jaket ini bisa gue gunakan sehari-hari juga karena modelnya menurut gue keren gitu, nggak terlalu anak gunung banget, nggak terlalu warnanya, nggak terlalu rame juga. Makanya gue fungsikan jaket ini tuh karena gue suka ya, gue fungsikan jaket ini tuh sebagai jaket gunung dan jaket harian gue. Alasan ketiganya ya emang harganya murah banget. Biasanya untuk bahan-bahan tasran seperti ini, itu biasanya dijual dengan harga-harga 400 atau 500 ke atas. Untuk brand-brand kayak Cosmed aja itu ngejual harga 400 ke atas gitu, hampir 500. Nah, untuk jilatan sendiri dengan bahan yang dia berikan yang sangat bagus, standarnya bagus banget, tapi dia memasang harga dengan sangat murah, 275.000 plus lagi ada potongan harga menjadi 225.000. Makanya kalau lu kemarin nanyain, "Bang, rekomendasiin dong jaket-jaket gunung nih tapi kantong pelajar, harganya itu ya." Makanya ini gua kasih nih harga 225. Lu mau nolak gimana lagi kan? Harganya murah banget soalnya, karena standarnya harga-harga jaket untuk brand-brand Indonesia itu 300-an, kayak 295 itu paling murah dari Makalu. Ini 225. Ya lu bisa sikat lah. Jadi warnanya tuh ada 3. Ini warna full hitam. Ini benar-benar hitam full di sini, dari atasnya nggak ada kombinasi warna apapun nih. Tuh, di sini cuma ada logo kecil doang, dan di sini juga di depan. Oke. Terus ada warna kombinasi hitam, tetap untuk warna utamanya hitam, tapi dicampur dengan merah marun di sini. Tuh. Nah, ini yang gue suka juga di sini selain bahan sama bagian inner tadi, penempatan logo di sini tuh nggak serakah. Biasanya kalau brand-brand yang ingin memunculkan namanya itu pakai nama juga di sini. Jadi logo ini nggak terlalu ngeganggu sebenarnya karena elegan aja disimpan di sini sama di belakang sini. Kadang ada yang menempel brandnya gede-gede banget karena emang pengen ngejual brandnya. Kalau ini ya menurut gue ya bijaksana banget untuk menempatkan brand di sini yang sangat kecil ini, nggak terlalu ganggu. Jadi untuk kalian yang tidak suka dengan munculnya nama brand di pakaian kalian, ini cocok banget nih karena hanya logo aja di sini. Terus ini warna yang terakhir yaitu hitam full dan grey atau abu-abu di sini. Ini warna yang salah satu warna yang gue suka sebenarnya. Warna-warna ini jadi simpel, gue bisa pakai bawahan dengan warna-warna netral, dengan warna-warna hitam bisa juga, atau dengan warna-warna ya agak kaki gitu atau coklat bisa juga nih. Nah, untuk si harga itu dan untuk pilihan warna itu, sekarang gue kasih tahu ada fitur apa aja di jaket ini. Biar kelihatan ini aja nih. Untuk fiturnya di sini ada saku di dada di sini. Sakunya itu cuman segini doang nih. Kotakan ini aja, dan ini bisa nyimpen apapun, entah itu makanan manis bisa disimpan di sini. Terus di sini ada saku juga di bagian untuk tangan guys ini, kiri dan kanan. Dan di bagian dalamnya itu ketika tangan lu masuk ke dalam, ini ada bahan-bahan jaring juga, jadi lumayan menghangatkan sebenarnya. Kadang ada beberapa saku yang ketika kita di atas gitu, pas kita masukin tangan kita ke saku ini malah nambah dingin gitu. Kalau ini enggak, ini lumayan hangat. Dan untuk resletingnya sendiri pakai resleting SBS di sini. Jadi SBS itu masih di bawahnya ya kakak, cuman dia nggak terlalu cepat rusak karena SBS ini banyak juga digunakan di jaket-jaket gunung. Jadi untuk standarisasi SBS ini udah
bagus juga. Ditambah harganya kan murah juga. Nah, untuk si hoodie-nya ini bisa dilipat. Ini untuk posisi ketika dibuka, lipatannya kayak gini nih. Jadi masih ada kayak kerah gitu di sininya nih. Tuh, masih ada kayak kerah gitu. Nah, ini posisi ketika dilipat. Tuh, posisi kayak gini. Jadi perbedaannya lebih kembung di sini sih. Lebih kembung di bagian leher kita nantinya. Tuh. Terus ada velcro di sini. Velcro ini lumayan panjang menurut gua. Kadang ada yang masang velcro-nya itu cuman cerit doang, itu cuman sedikit, jadi akhirnya kebuka-buka juga. Kalau ini benar-benar nggak nanggung, jadi cukup untuk menutupi si bagian hoodie-nya. Jadi lu bisa sesuaikan apakah hoodie-nya mau dipakai atau mau dilipat aja gitu biar nggak terlalu ribet. Itu sih kenapa akhirnya gue memilih jaket ini untuk menemani perjalanan gue nantinya ke Gunung Gede, insya Allah di akhir-akhir tahun. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Pokoknya kalau lu suka di antara warna-warna ini, lu pilih aja. Kalau lu suka jaket ini, lu sikat aja. Karena emang size-nya itu dari M sampai XL. Dan stoknya itu terbatas banget. Biasanya yang gua tahu tuh produk-produk jilatan itu ketika dia rilis, kebanyakan itu rilis yang cepetnya itu di Instagram untuk foto. Makanya ketika lu butuh barang-barang yang harganya terjangkau, lu follow aja di Instagramnya Jelatan, di jelatanadventure.official. Lalu lu lihat di situ, updatean tiap harinya itu selalu ada barang-barang terbaru. Dan kebetulan kemarin Jelatan posting jaket ini dan lakunya itu keras banget. Sampai ada yang ngeborong 20 pieces dan sekarang masih ada nih. Cuman mudah-mudahan lu dapet. Makanya buru-buru aja, udah gue cantumin link pembeliannya di deskripsi video ini. Dari Lazada, dari Tokopedia, Shopee, sampai Bukalapak itu ada semua. Jadi lu tinggal sikat aja, pilih warnanya, sesuaikan dengan size-nya. Nanti di situ ada size chart-nya juga, lu ukur, bener-bener ukur. Dan ini yang ada di sini tuh size M. Ini ukuran gua nih. Kalau lu mempunyai badan mirip-mirip kayak gua nih, pakai ukuran M aja. Nih gua coba nih. Jadi nanti gambarannya kayak gini. Ketika lu pakai size M, jadi gua itu tingginya itu sekitaran 170 cm dan berat badan itu 51 lah, 50-an lah. Jadi kalau pakai M di jaket ini pas banget. Nah, ini nih. Ini posisi dilepas untuk si tudung. Oke. Kayak gini. Ini ukurannya. Memang kalau dari lu lihat nih agak kelihatan gede. Kenapa gede? Karena emang gue selalu milih jaket itu nggak terlalu ngepres gitu. Karena nanti di dalamnya kan ada base layer sama ada jaket yang bulunya, makanya dikasih space nih, masih ada space tuh di sini, masih jadi kelihatan masih gede nih jaketnya, tapi pas segini. Nah kalau lu ukurannya percis sama gua, lu beli ukuran M aja nih. Untuk warna lu pilih aja, kalau mau yang abu-abu kombinasi hitam boleh, hitam full juga boleh. Kalau lu suka yang, gua mau nggak suka warna-warna yang rame bang, ya udah sikatin aja. Tapi kalau lu yang warnanya agak manis nih, pakai yang marun ini aja. Oke? Itu aja untuk video kali ini. Jadi gue rekomendasiin jaket gunung yang harganya itu di bawah harga rata-rata jaket gunung yang sedang beredar di luar sana. Untuk harganya 225.000 itu harga diskon. Harga normalnya 275. Diskonnya sampai tanggal 31 November, jadi lu buru-buru sikat aja. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.